Bagi setiap hati kami Tuhan, terlebih untuk mendengarkan akan firman-Mu, sehingga kami diubahkan. Kami boleh serupa Tuhan dengan kehendak-Mu, perkenan-Mu, boleh ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
dalam surga, terpujilah selalu nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami boleh melayani-Mu Tuhan. Kami boleh memuji-Mu. Kami boleh menyembah kepada-Mu. Bapa, siapakah kami di hadapan-Mu ya Bapa? Kami hanya manusia-manusia yang berdosa. Tetapi Bapa begitu mengasihi kami semua. Bapa begitu mencintai kami semua. Inilah tujuan dari kerinduan hati kami. Selagi kami masih hidup di bumi ini, kami mau hidup serupa dengan Putra-Mu Tuhan. Majikan dalam hidup kami, Tuhan Yesus Kristus. Bapa, layakkan semua kami di hadapan-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Berikan kami hati sebagai murid yang terus mau dididik, yang mau diubah, yang mau terus diperbaharui oleh firman-Mu. Bapa, berkati hamba-Mu. Kami meyakini hamba-Mu menjadi saluran dari suara Allah kepada kami, agar benar-benar kami semua dimengertikan, dibukakan akan dari rencana kehendak. Bapa, berkati hamba-Mu, gembala senior kami yang kami hormati. Bapa, urapi dia agar semua perkataannya itu berasal dari perkataan Bapa-Mu. Dan kami semua yang mendengar firman-Mu, kami akan diubahkan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam kedaulatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Ini adalah kehormatan saya bisa menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian, khususnya bagi jemaat gereja Suara Kebenaran Injil Lane Street, Loma Linda, California yang dikembalakan oleh Pendeta Bobby Lumintang. I'm honored, saya sangat merasa terhormat. Saudaraku sekalian yang kekasih, kita harus sungguh-sungguh mengerti apa maksud kedatangan Yesus ke dunia. Kalimat ini terkesan kalimat klise dan mungkin juga dianggap sudah terlalu umum. Tetapi sebenarnya tidak. Maksud saya adalah ini pertanyaan paling fundamental. Pertanyaan paling fundamental yang harus kita perkarakan. Supaya kita benar-benar memiliki kekristenan yang sejati. Christianity is not religion but the way of life. Kekristenan itu sebenarnya bukan sekedar agama tapi jalan hidup. Jalan hidupnya siapa? Jalan hidupnya Yesus. Saya khawatir dan bisa terjadi kalau Yesus hidup pada zaman ini. Yesus datang ke dunia, dia melihat gereja-gereja dengan segala aktivitasnya. Yesus bisa berkata, "Aku tidak pernah mengajarkan kalian agama Kristen. Siapa yang mengajarkan kalian agama seperti ini? Yang kuajarkan adalah hidupku." Sebab kita ini menjadi umat pilihan, menerima Dia supaya menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah itu bukan sekedar status yang kita yakini bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tetapi kita benar-benar berkeberadaan
being. Kita bukan hanya melakukan hukum-hukum, not just to do, but being, berkeadaan. Being, to be like Christ, seperti Kristus. Masalahnya adalah, seperti Kristus itu bagaimana? Karena kita tidak hidup pada zaman itu di tengah-tengah murid-murid yang hidup bersama dengan Yesus. Kita menerima Injil dan kita melihat di dalam Injil sering hanya seperti kisah-kisah, cerita-cerita dan pernyataan-pernyataan Yesus yang kadang-kadang tidak mudah dipahami. Maka di sini dibutuhkan sebuah perjumpaan dengan Tuhan secara real. Di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20, Yesus jelas berkata, ketahuilah, aku menyertai kamu sampai pada kesudahan zaman. Aku akan menyertai kamu senantiasa. Itu jelas. Tuhan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Nah, pertanyaannya, apa pengalaman hidup kita dalam kebersamaan dengan Tuhan itu? Orang memiliki pengalaman keberagamaan dengan datang ke gereja, ikut liturgi, kebersamaan dengan pendeta atau mentor rohani. Tetapi apakah memiliki perjumpaan dengan Tuhan yang menjanjikan beserta dengan kita? Menjadikan kita murid. Dan saya mesti garis bawahi, saudara. Ketika Yesus berkata, dan ketahuilah, aku beserta kamu sampai kesudahan zaman. Itu konteksnya adalah ketika Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku, baru Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan zaman. Jadi saudaraku, penyertaan Tuhan itu bukan sekedar supaya kita yang sakit memperoleh kesembuhan, yang memiliki masalah-masalah ekonomi mendapatkan jalan keluar dari masalah ekonomi. Tetapi penyertaan Tuhan Yesus dalam hidup kita, penyertaan sebagai guru yang mendidik. Penyertaan Bapa sebagai pendidik yang mendidik anak-anaknya. Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-5, 6, 7, 8. Anak mana yang tidak dididik oleh bapaknya? Jadi intinya kekristenan itu adalah bagaimana seseorang mengalami perubahan untuk bisa mengenakan kehidupan Yesus. Saudaraku, dan setiap orang pasti memiliki pengalaman yang spesifik dengan Tuhan. Bagaimana kehidupan Yesus dikenakan oleh orang Manado, bagaimana kehidupan Yesus dikenakan oleh orang Jawa, bagaimana kehidupan Yesus dikenakan oleh orang Tionghoa, bagaimana kehidupan Yesus dikenakan oleh orang Tionghoa di Indonesia, atau kehidupan Yesus dikenakan untuk orang Tionghoa yang tinggal di California, maybe, pastinya berbeda. Sesuai dengan konteks keadaan, karakter orang tersebut, maksud saya kepribadian orang tersebut, dan kondisi hidup di sekitarnya. Roh Kudus di dalam penyertaannya menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Bagaimana memperagakan kehidupan Yesus. Seandainya Yesus hidup pada hari ini di California, apa yang dia lakukan? Bagaimana lifestyle-nya? Nah,
Itu yang kita harus temukan masing-masing. Dan itu kekristenan yang sejati. Menghidupi kehidupan Yesus dalam hidup kita atau menghidupkan Yesus di dalam hidup kita. Sampai kita bisa berkata seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Ia mengatakan, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu tujuannya, itu maksud kekristenan yang kita kenakan itu, saudara. Dan untuk kekristenan seperti ini, kita harus mempertaruhkan seluruh hidup kita. The reason is my life is to be like Christ. The reason I live is to be like Jesus, my Lord. The reason I live is to be perfect, as just my Father in heaven is perfect. Jadi the only world we have, satu-satunya dunia yang kita miliki is Jesus. Itulah sebabnya jelas Paulus mengatakan baik kau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Jadi kekristenan yang sejati itu menyita, merampas seluruh hidup kita. The only reason I have is wanting to be like Jesus. To be perfect as just our Father in heaven is perfect. Jadi tidak bisa tidak, saudaraku. Kekristenan itu bukan sekedar bagian hidup kita, tetapi seluruh hidup kita. Dan jika kita melakukan hal itu, maka mesin, ya, seperti mesin, ya, mesin kekristenan kita baru jalan, baru operate, baru jalan. Kalau tidak bisa. Itulah sebabnya di Lukas pasal 16 ayat 11, firman Tuhan mengatakan kalau orang masih tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, artinya masih materialism, masih materi, masih materialism, dia tidak akan bisa mengenal kebenaran. Dan kalau orang tidak mengenal kebenaran, ia tidak bisa bertumbuh. Dan dunia kita hari ini musuh yang paling berat itu adalah materialism, saudara. Materialism itu paling berat, saudaraku. Dunia kita tenggelam dengan materialisme. Dan kalau kita membaca kitab Wahyu, ya, menjelang kedatangan Tuhan itu, yang membahayakan itu perempuan, maksud saya, perempuan yang dengannya para pejabat, para petinggi, kepala pemerintahan, raja-raja melakukan perzinahan. Itu bukan perzinahan seks, tapi perzinahan rohani. Dulu saya sebagai pendeta, saudara, juga sebenarnya masih banyak kompromi, saudara. Saya mau hidup wajar seperti manusia lain, memiliki fasilitas, ya, memiliki harga diri, dan seterusnya. Sampai pada satu titik tertentu ketika saya sadar saya melakukan kesalahan, saya memilih untuk meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia bukan berarti saya meninggalkan kesibukan, meninggalkan kegiatan-kegiatan yang saya lakukan sebelumnya. Tidak, bukan itu. Tapi hati saya harus saya lepaskan dari percintaan dunia. Percintaan dunia artinya kalau kita masih bisa dibahagiakan oleh dunia ini, kita masih bisa dibahagiakan oleh dunia ini, saudaraku, itu berarti percintaan dunia.
Itu berarti percintaan dunia, saudara. Dan orang yang masih dalam percintaan dunia tidak mungkin bisa dibentuk untuk menjadi seperti Yesus. Itulah sebabnya di Lukas 14, ya saudaraku, ayat 33 Yesus berkata, kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tidak dapat jadi muridku. Ya. Harus berani meninggalkan segala sesuatu untuk menjadi murid. Menjadi murid artinya dibentuk Tuhan, diubah Tuhan, dibaharui oleh Tuhan. Menjadi murid itu artinya dibentuk. Jadi kalau hatimu masih terikat dengan perkara-perkara dunia, oh kamu tidak bisa. Tidak bisa menjadi orang yang kuubah. Itu jelas sekali, saudaraku sekalian. Dan ini Tuhan menghendaki supaya kita benar-benar belajar untuk itu. Harus nekat. Saya mencoba untuk melepaskan itu. Wah, berat. Tapi bisa. Dalam satu terjemahan bahasa Inggris ya, Lukas 14 ayat 33 dikatakan simply put, if you are not willing to take what is dear to you, jika kamu tidak melepaskan apa yang paling kau cintai, whether plans or people, apakah itu rencana, apakah itu orang, and kiss it goodbye, you can't be my disciple. Simply put, if you are not willing to take what is dear to you, sederhana. Kalau kamu tidak bermaksud meninggalkan segala sesuatu yang kamu cintai, yang paling kau cintai, whether plans or people, apakah itu rencana-rencana atau orang, and kiss it goodbye, dan mencium selamat tinggal, you can't be my disciple. Kamu tidak bisa di muridku. Ada satu lagu yang saya gubah, kalimatnya begini. Selamat malam saat berpisah, dunia yang selalu nampak indah, nyamannya, manisnya, aku tinggalkan untuk selamanya. Biar pendeta juga perlu bertobat, saudaraku. So we have to kiss it goodbye, and we can be his disciple. Itu indah sekali. Saya ulangi. If you are not willing to take what is dear to you, whether plans or people, and kiss it goodbye, you can't be my disciple. Ucapkan selamat tinggal. Nah, katakan selamat tinggal. Selamat malam saat berpisah, dunia yang selalu nampak indah, nyamannya, manisnya, aku tinggalkan untuk selamanya. Ayo kita membangun kekristenan yang sejati. The world is not our home. Dunia bukan rumah kita. The world must be lived. Kita harus tinggalkan dunia ini. Oleh sebab itu ya saudaraku sekalian, dengan kita menjadi bagian dari gereja suara kebenaran Injil ini, maka kita mendapatkan
satu kesempatan untuk mengakhiri hari hidup kita dengan manis, yaitu kita mengumpulkan harta di surga. Mengumpulkan harta di surga dengan cara memperbaiki karakter, mengalami perubahan karakter. Makin hari makin lemah lembut, makin rendah hati, makin tidak sembarang bicara, pikiran kudus, mata kudus, ya. Anda tahulah, nanti Tuhan akan bantu tolong kita. Dia berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Dan ingat, penyertaan Tuhan ini dalam rangka ketika Tuhan mau menjadikan kita muridnya. So, we have to say, the only reason I have is to be like Christ. I want to be like Jesus, my Lord, and I want to be like my Father. I want to be perfect, as my Father in heaven is perfect. Dan ini yang namanya mengumpulkan harta di surga. Memang kelihatannya konyol, saudaraku. Hari gini orang kok mau hidup suci, mana bisa? Memang Tuhan juga mengatakan bahwa di akhir zaman makin sedikit orang yang hidup benar. Di Lukas 18 ayat 8 Yesus berkata, kalau anak manusia, kalau Yesus datang ke dunia, apakah dia menjumpai iman di bumi? Iya, maksudnya di balik pernyataan itu, ada keraguan apakah masih ada orang yang endurance, yang bertahan sampai akhir untuk menjadi manusia-manusia yang mengenakan Yesus di dalam hidupnya, sementara dunia makin fasik, dunia makin rusak. Saya appreciate kepada pendeta Bobby Lumintang, ya, yang membangun gereja GSKI di Lane Street, Loma Linda, California ini. Berani. Ya. Saya pribadi tidak memiliki ambisi supaya gereja suara kebenaran Injil jadi besar, jadi sinode besar. Itu tidak penting. Kalaupun orang sinode lain juga nggak masalah, asal mengerti kebenaran. Tetapi pendeta Bobby Lumintang luar biasa. Berani mengambil keputusan untuk mengikuti jalan Tuhan ini, itu luar biasa, saudara. Nah, saya teruskan. Jadi Christianity is not religion but the way of life. Way of life. Life of Jesus. Jesus' life. We have to follow Him. It means that we have to be like Him. Precisely. Kita harus seperti Dia. Dan ini bukan sesuatu yang tidak mungkin kalau Tuhan berkata bahwa kita harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Itu berarti Tuhan akan memberikan kepada kita kemampuan untuk melakukannya. Tidak mungkin Tuhan tidak memberikan kita kemampuan untuk melakukannya. Jadi kalau kita kecil hati, kita ragu-ragu, kita hesitate, mungkin malah suspicious, kita curiga kepada Allah. It is impossible, Lord. Anda menghina Tuhan. Anda pikir Tuhan menipu Anda. Tuhan tidak menipu kita. Tuhan pasti memberikan kepada kita possibility untuk melakukannya. Pasti bisa. Tidak mungkin tidak. Pasti mampu. Dan ini menjadi kesukaan kita. Kalau kita bisa mengisi hari hidup kita dengan melakukan kehendak Bapa dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari saat ke saat. Saudaraku, kita kembali kepada maksud rancangan awal semula. Kalau kita membaca Kejadian pasal 1 ayat 26, Allah merancang agar manusia, saudaraku sekalian, menjadi manusia yang segambar dan serupa dengan Allah.
segambar dan serupa dengan Allah, saudaraku. Maksudnya adalah agar manusia memiliki kemampuan seperti kemampuan yang dimiliki oleh Bapa. Kita tidak menyamai Allah, tapi segala sesuatu yang kita lakukan bisa selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Ini maksudnya. Kita tidak bisa menyamai Allah. Sempurna seperti Bapa itu apa maksudnya? Bukan mau menyamai Allah, tapi dalam setiap tindakan kita, pilihan kita, keputusan kita, kita selalu sesuai dengan pikiran dan perasaannya. Ada kecerdasan rohani, spiritual quotient, kecerdasan roh, sehingga kita bisa menyukakan hati Allah. Dan memang manusia diciptakan hanya untuk ini. Bagaimana makhluk yang disebut manusia itu memiliki kemampuan untuk seperti dia. Mampu bertindak selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Tetapi Tuhan tidak secara otomatis membuat manusia mampu melakukan itu. Manusia harus mengembangkan dirinya, mengembangkan hidupnya untuk bisa segambar dan serupa dengan Allah. Nah, kita tahu dalam kitab Kejadian pasal 3, Adam dan Hawa gagal. Fail. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan ini tragedi paling dahsyat di dalam kehidupan manusia. Karena dengan kejatuhan manusia ke dalam dosa itu, saudaraku, manusia telah kehilangan sesuatu yang itu sebenarnya satu keanugerah, yaitu kemuliaan Allah. Manusia anak-anak Allah yang harus memiliki kemuliaan Allah, dan kemuliaan Allah itu terdapat pada karakternya, pada moralnya. Kejatuhan manusia ke dalam dosa memang tidak membuat manusia kemudian menjadi biadab seperti binatang, tapi manusia tidak bisa mencapai kesucian Allah. Tidak mampu memiliki kecerdasan rohani, di mana manusia bisa bertindak selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Maka kata kehilangan kemuliaan dalam bahasa Indonesia, itu kalau dalam bahasa Yunaninya adalah eustereo. Artinya lack of, kurang. Dalam terjemahan bahasa Inggris diterjemahkan, for all have sinned and fall short of the glory of God. Fall short of the glory of God. Jadi manusia tidak mencapai target yang harus dicapai menjadi manusia Allah. Tidak bisa mencapai target menjadi manusia Allah. Tidak bisa menjadi man of God. Nah, keselamatan dalam Yesus Kristus dimaksudkan untuk mengembalikan manusia pada rancangan Allah semula itu. Maka bicara soal keselamatan, Gereja Suara Kebenaran Injil selalu membuat definisi dan selalu dimunculkan bahwa keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan Allah semula. Dan rancangan Allah semula adalah manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Yesuslah model manusia seperti itu. Yesuslah model manusia seperti itu. Jadi kalau Yesus berkata kepada Petrus, follow me, ikut aku, it's not just to be a Christian dalam arti beragama, but must be like Jesus. Bukan hanya menjadi orang yang beragama Kristen, tetapi menjadi seperti Kristus. Follow me. Nah, sekarang Yesus tidak tampil secara fisik, saudaraku. Tetapi dia hadir di dalam Roh Kudus atau melalui Roh Kudus yang memimpin setiap individu.
Dan Roh Kudus akan pasti menuntun setiap kita bagaimana kita menjadi man of God, manusia Allah yang sesuai dengan rencana Allah semula. Yang sesuai dengan rancangan Allah semula. His first design. Roh Kudus pasti menuntun kita. Oleh sebab itu kita harus punya komitmen untuk itu. Tuhan, aku mau berubah. Lord, I want to be like you more than everything. Father, I want to be perfect as just you, my Father. Harus jadi komitmen kita yang bulat, yang utuh. The only reason I live is to be like you. Makanya kita harus berani meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya. Kalau hari ini kita kerja, kita karir, kita melakukan segala sesuatu, kita melakukan semua itu untuk kemuliaan Allah. Artinya bagaimana kita menjadi manusia seperti yang Allah kehendaki. Bagaimana kita menjadi manusia seperti yang Allah kehendaki. Dan itu akan menyukakan hati Allah. Dan sesungguhnya itulah the real ministry. Itu pelayanan yang sesungguhnya pleasing God. Menyenangkan Allah. Jadi melayani Tuhan tidak dimulai dari menjadi pendeta, menjadi aktivis dan lain-lain. Saya tidak katakan salah jadi pendeta. Kalau Anda dipanggil jadi pendeta harus mau. Tetapi pelayanan harus dimulai dari day by day. Hari ke hari. Pleasing God. Menyenangkan hati Allah, saudaraku. Sehingga kita seperti simfoni yang merdu. Seperti bunga yang harum dicium. Seperti puisi yang indah didengar. Seperti tarian yang menyenangkan. Dari hari ke hari. Dan itu kesukaan hati Bapa. Setiap kata yang kita ucapkan. Tidak melukai orang tapi menjadi berkat. Setiap renungan hati, sikap hati kita bersih. Di dalam pemandangan mata Allah berkenan kepadanya. Itu menjadi kesukaan Allah. Nah, Bapak Ibu, saudaraku sekalian. Lalu kita sebagai para hamba-hamba Tuhan. Ini yang menjadi beban kita. Yesus tidak hadir, tetapi Yesus sesungguhnya kita wakili. Kita mewakili Yesus. Kita harus bisa menampilkan kehidupan Yesus. Seperti Paulus mengatakan, join in my following my example, and not those who so walk as you have asked for a pattern. Ikuti teladanku dan perhatikan mereka yang berjalan seperti yang bisa menjadi pattern, menjadi teladanmu. Kita sebagai pendeta harus berani berkata, ikutilah teladanku. Sebenarnya khotbah tidak terlalu sulit kalau belajar teologi ya. Tidak terlalu sulit saudaraku. Kalau hanya khotbah, menyusun khotbah. Tetapi khotbah yang lebih keras dari suara khotbah kita di mimbar adalah perbuatan kita. Makanya Paulus bisa berkata, join in following my example. Ikuti contoh hidupku. And note those who so walk. Dan perhatikan mereka yang berjalan as you have asked for a pattern. Yang bisa menjadi pola hidupmu dan kita para pendeta-pendeta, para hamba-hamba Tuhan, para aktivis.
harus bisa berkata, ikuti teladanku. Kita harus berani berkata, seandainya Yesus hidup pada zaman sekarang, dia seperti ini. Inilah yang akan mengubah orang, saudaraku sekalian. Memang, waktu kita khotbah di mimbar, orang tidak lihat hidup kita tiap hari. Tapi sebenarnya, saudara, penampilan kita di mimbar ini merupakan refleksi dari kehidupan kita setiap hari. Tanpa kita sadari, kita sedang merajut sebuah dinamit. Ketika kita menjaga kesucian hidup setiap hari, maka pada waktu kita di mimbar, kita meledakkan dinamit itu. Kita menghadirkan hadirat Allah. Kita menghadirkan firman-Nya yang tajam, menghujam, dan mengubah orang. Itulah kekristenan, saudaraku. Jadi kalau pendeta, kalau hamba-hamba Tuhan, kalau aktivis jemaat tidak makin seperti Yesus, dia bukan saja menipu tapi menyesatkan. Jangan bangga dengan gelar-gelar yang kita miliki. Apakah sarjana teologi, magister teologi, atau doktor teologi. Tetapi mari kita sekolah kehidupan supaya kita bisa meneladani hidup yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita bisa berkata kepada orang, ikutilah teladanku. Dan kita akan mengalami terus proses perubahan. Seiring perjalanan waktu, seiring itu pula perubahan-perubahan terus terjadi atau berlangsung dalam hidup kita. Maka hal itu pasti dilihat oleh jemaat. Pasti dilihat oleh orang lain. Pasti diperhatikan oleh mereka. Bagaimana hadirat Allah yang kuat, makin kuat mengalir di dalam hidup kita. Pembukaan rahasia-rahasia firman, penyingkapan rahasia-rahasia firman, ketulusan, kemurnian hati waktu berkhotbah, simplicity, kesederhanaan dalam perilaku hidup, itu tidak bisa ditipu. Waktu kita di mimbar, kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Memang orang-orang duniawi tidak bisa membaca, tidak bisa. Tapi orang-orang rohani akan bisa tahu. Mendengar doa kita saja mereka akan bisa merasakan apakah Anda memiliki pergaulan dengan Allah atau tidak. Kalau manusia duniawi tidak bisa mengerti orang-orang yang rohani. Tapi kalau orang rohani bisa mengetahui orang-orang duniawi. Adalah kehormatan, saudaraku sekalian, kalau kita bisa melayani Tuhan. Penderitaan yang kita pikul dalam pelayanan bukan dimulai dari kehilangan uang, melepaskan uang, mengorbankan tenaga, pikiran, dan menumpahkan keringat. Tapi penderitaan yang pertama kita alami dalam pelayanan adalah mematikan semua keinginan-keinginan daging dan sifat-sifat duniawi kita. Itu yang menyakitkan. Karena kita seperti kehilangan nyawa atau melepaskan nyawa. Tetapi di situ kita akan berbuah. Yesus berkata, biji gandum tidak akan menjadi banyak, tidak akan menjadi banyak berbuah kalau tidak jatuh ke tanah dan mati. Matikan dagingmu, matikan dirimu. Erastus harus dimatikan. Monster di dalamnya ini, monster inside ini harus dimatikan. Harus disalib supaya Yesus hidup di dalam diri kita. Supaya memancar kemuliaan Allah dalam hidup kita setiap hari, juga waktu di mimbar. Gereja Suara Kebenaran Injil di Lane Street, Loma Linda, California. Saya berharap Anda menjadi gereja yang diakui sebagai dealer resmi Tuhan. Perwakilan representatif dari kerajaan surga yang dihadirkan di California. Yang akan
akan menjadi terompet Tuhan, suara Tuhan untuk masyarakat di California, orang-orang Kristen khususnya, dan jika mungkin orang-orang native, orang-orang Barat, atau semua bangsa, suku bangsa yang ada di California. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kiranya saudara-saudaraku di California menjadi terang dan garam. Jangan takut tampil beda. Jangan takut dianggap ekstrim dan fanatik. Dan jangan kecil hati kalau orang mengatakan kita sesat. Tuhan yang menghakimi kita. Tuhan yang tahu siapa kita ini. Kami mendukung terus di dalam doa. Gereja Suara Kebenaran Injil Lensit Loma Linda, California, yang dikembalakan Pendeta Bobby Lumintang dan sahabat-sahabat saudara-saudara saya. Tetap setia ikut Tuhan Yesus Kristus. Kalau seandainya kita tidak sempat bertemu muka dengan muka di dunia atau di bumi ini, kita akan bertemu nanti di langit baru, bumi baru. Pasti di sanalah rumah kita. Doa dan harapan saya, jemaat Tuhan di sana setia. Kepada jemaat Tuhan di sana dan para aktivisnya, dampingi gembala kecil, gembala Tuhan, gembala besar kita Tuhan Yesus. Gembala kecil itu saya, Pendeta Bobby Lumintang, ini gembala-gembala. Dampingi dalam pelayanan. Finally, I want to say from my bottom heart that I love you. May God bless you. Amin. Sungguh kita diberkati oleh Tuhan, oleh kebenaran firman yang telah diberikan bagi kita. Suatu kehormatan kita juga bisa menjadi bagian dari Gereja Suara Kebenaran Injil yang terus membawa manusia untuk kepada langit baru bumi baru, yang membawa manusia untuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara sudah mendengarkan firman Tuhan dengan jelas apa yang hamba-Nya katakan. Kita harus meninggalkan dunia, saudara. Kita harus meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya. Kalau tidak, kita tidak bisa mengenakan hidup Yesus dalam hidup kita. Dan kita tidak bisa menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Hari ini komitmen kita kembali, kita hidupkan kepada Tuhan. Bahwa hidup ini, kita mau meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya. Dan kita percaya, Tuhan pasti akan menyertai kita. Tuhan pun akan membahagiakan dengan segala fasilitas yang akan Tuhan berikan bagi kita. Mari saudara dikasihi oleh Tuhan, sama-sama kita naikkan pujian yang saat berpisah. Haleluya. Selamat malam saat berpisah. Dunia yang selalu dalam kita.
inilah pesan Tuhan bagi kita. Jikalau Tuhan mengingatkan kita, menasehati kita, karena Tuhan mencintai kita, saudara. Karena kita ini miliknya, kita anak-anaknya. Tuhan membeli hidup kita seluruhnya dengan darahnya di kayu salib, agar supaya kita bisa dibawa oleh Tuhan di dalam kerajaan surga nanti. Mari fokuskan kita kepada perkara-perkara yang di atas. Kita mau tinggalkan gaya hidup kita yang fokus kepada perkara-perkara di bumi. Percayalah Tuhan akan menyertai saudara dan saya, karena memang itu janji Tuhan. Dia akan menyertai kita sampai ke ujung zaman. Kalau kita mau terus dibentuk oleh Tuhan, kalau kita mau terus dididik oleh Bapa, Tuhan pasti menyertai saudara dan saya. Mari, ini suatu perkenanan. Tidak banyak orang yang dipilih, tidak banyak orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anak-anaknya yang suatu hari nanti kita akan hidup selama-lamanya dengan Tuhan Yesus, muka dengan muka. Kita akan melihat dan menatap Raja kita yang telah mati bagi kita, saudaraku. Mari kita tinggalkan dunia. Kita harus tinggalkan supaya hidup kita kudus, suci di hadapan, bersih, tidak najis, karena percintaan dunia menjadi suatu perkenanan. Saudara, kita akan berdoa agar supaya kita diperkenankan Tuhan. Semakin hari kita dipersiapkan Tuhan, kita mencari perkenanan Tuhan. Kalau kita masih hidup di bumi, terus kita mau hidup berkenan di hadapannya, dan itu yang menyukakan Bapa. Karena kita terus mencari hati Bapa untuk kita senangkan. Haleluya. Kita naikkan sama-sama. Tuhan, katakan dengan tulus jujur hati, Tuhan, perkenankan aku di hadapan-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sejak
berterima kasih, kami bersyukur pada kesempatan saat ini. Waktu yang Tuhan beri, kesempatan yang sangat berharga kalau kami bisa mendengarkan suara-Mu. Kami boleh bersekutu kepada-Mu saat ini. Bukan hanya kami, tetapi juga saudara-saudara kami yang lain. Bahkan jemaat-Mu yang mengikuti ibadah pada siang hari ini, Bapa. Tidak ada lagi kesenangan dunia yang kami cari, hanya bersekutu dengan Engkau, Tuhan. Karena kami percaya Tuhan sedang mempersiapkan kami semua. Tuhan sedang mempersiapkan kami untuk bisa layak masuk dalam anggota keluarga kerajaan Allah. Bapak, kami mau berani bayar harga ini, Tuhan. Kami akan bayar harga ini, apapun yang harus kami lakukan sebagai bukti cinta kami kepada-Mu. Bapa, berkati setiap kami. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu yang telah menyuarakan suara-Mu bagi kami semua. Kami mau terus berubah, Tuhan. Kami mau terus berjuang hidup berkenan di hadapan-Mu. Kami tidak mau melihat ke kiri dan ke kanan. Kami hanya mau melihat fokus ke depan kepada Tuhan Yesus dan kerajaan. Karena Tuhan sudah membayar bagi kami. Sebab itu Bapa, hamba berdoa buat supaya jemaat-Mu, buat setiap umat-Mu, dan juga pelayan-pelayan-Mu yang sudah bekerja setia untuk pekerjaan Tuhan ini. Mereka yang sudah bersusah payah dengan memberikan waktu, tenaga, pikiran, dan apapun yang mereka berikan untuk pekerjaan Tuhan. Bapa, Kau berkati mereka, Bapa. Terima kasih Tuhan. Lebih dari semua itu, Bapa, kami mau menyerahkan ibadah ini. Kami mau daftarkan ibadah ini di hadapan-Mu, agar ibadah ini menjadi berkenan di hadapan Tuhan dan menerima semua kami, melayakan kami, Bapa. Terpujilah selalu nama-Mu, dimuliakanlah nama-Mu ya Bapa. Segala pujian dan syukur kami dan hormat kami berikan semuanya hanya kepada-Mu, Bapa di surga dan Tuhan kami Yesus Kristus. Saudara yang sudah diberkati oleh Tuhan Yesus dan Bapa di surga, angkat tanganmu di hadapan-Mu. Bapa, turunkan tanganmu memberkati anak-anak, karena hanya Engkau yang dapat memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat anugerah yang limpah dari Bapa di surga melalui cinta kasih-Nya di dalam Gembala Agung kita yang setia, Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan yang indah, yang manis, yang kuat dari Roh-Nya yang kudus, yang akan terus menyertai saudara dan saya dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang diberkati oleh Tuhan, dengan iman-Mu sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu saudara. Kita sudah di akhir ibadah kita siang hari ini. Pertama-tama mewakili Gereja Suara Kebenaran Injil Sola Gracia di California, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Gembala Sidang Sinode kita, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono, yang sudah memberikan waktunya. Saudara-saudara, beliau sangat sibuk sekali, tapi dengan hormat saya mengucapkan terima kasih karena waktu yang beliau sudah berikan untuk jemaat gereja GSKI Sola Gracia di California ini, sehingga kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disuarakan oleh Bapak Erastus Sabdono. Saudara-saudara, puji Tuhan juga terima kasih untuk mereka yang sudah mengikuti lewat Zoom, lewat live Facebook dan juga GSKI YouTube. Saudara-saudara, pengumuman cepat saja saudara-saudara, untuk mengingatkan minggu depan kita akan ada Holy Communion. Saudara-saudara, persiapkan anggur dan roti di rumah saudara masing-masing, sehingga kita boleh sama-sama mengikuti perjamuan kudus untuk minggu depan, saudara-saudara. Dan juga pengumuman berikutnya untuk Children Ministry Sola Gracia Kids, saudara-saudara, akan dimulai Sabtu depan, Sabtu ini, saudara-saudara.
September 5 jam 1, saudara-saudara. Dan persiapannya akan kami kasih tahu hari Rabu. Dan saya juga mengingatkan untuk mereka yang ambil bagian, guru juga untuk mengikuti gladi resik hari Rabu, saudara-saudara. Kita mau benar-benar mempersiapkan children ministry ini, saudara-saudara, untuk anak-anak kita, amin, generasi kita. Dan juga untuk minggu depannya September 13 kita akan dilayani oleh Pendeta Agus Wibowo, saudara-saudara. Dan persiapan juga diri kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Hanya ini saja pengumuman kita, dan saya mengucapkan banyak terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah mengembalikan persembahan persepuluhan saudara yang sudah setia mengembalikan. Tuhan Yesus berkati. Dan saudara-saudara yang rindu boleh kirimkan ke sel 909 800 2771. Terima kasih saudara-saudara, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Haleluya.